Halo saudara-saudara, ketemu lagi terutama para mahasiswa PPK Prajabatan dengan channel Suyanto.id, channel yang digunakan untuk memberikan konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik di sekeliling kita, yang jumlahnya ribuan dan diikuti oleh jutaan orang-orang dan mengklaim dirinya sebagai pemersatu bangsa. Nah, saudara, kali ini saya hadir lagi karena masih tetap ada pertanyaan. Semangat saya adalah menjawab pertanyaan, tetapi saudara perlu mengetahui bahwa video ini hadir di gadget saudara adalah karena sentuhan tangan kreatif number one dari editor channel kita, yaitu Mas Teguh Heriwiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, jangan lupa klik subscribe jika saudara memandang bahwa channel ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, tentu tinggalkan saja channel ini. Biar nggak menuhi gadget saudara. Nah, saudara, pertanyaan yang menggoda untuk saya jawab itu adalah tetap saja bertanya soal gaji penempatan selama 2 tahun. Sebenarnya sudah banyak disinggung, tapi ya memang tentu saja ketika saya mengupload itu ada juga yang nggak melihat. Dan ini adalah pemirsa baru barangkali. Jadi seperti apa sih gaji dari penempatan selama 2 tahun? Apa dasar penempatan 2 tahun? Tentu saja adalah surat yang saudara tanda tangani. Yang kemudian disebut dengan fakta integritas. Itu harus mengabdi 2 tahun. Nah, apa kebijakannya untuk yang 2 tahun itu? Ya, pertama adalah kementerian tentu saja tidak bisa memaksa untuk saudara mendapatkan gaji dari Pemda dengan besaran tertentu. Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direktorat PPG pada waktu webinar 3 bulan yang lalu di Universitas Negeri Yogyakarta. Tetapi kita mengapresiasi Direktur mengatakan bahwa kementerian dalam hal Direktorat PPG akan mendorong Pemda, sekali lagi didorong, agar karena saudara sudah memiliki persyaratan semuanya, kompetensi ada, kemudian pengalaman ada, dan juga sertifikat pendidik ada, maka Direktorat mendorong supaya Pemda, baik di kota, kabupaten maupun provinsi, memberikan hak-hak saudara terkait dengan gaji dan insentif yang lain. Oleh karenanya saya kira ini dasarnya adalah dorongan, tapi bukan ada keputusan menteri yang memaksa. Ini analisis kebijakan sementara. Tapi kita tidak tahu, who knows, pada saatnya nanti kementerian memiliki peraturan yang firm. Hei Pemda, kamu harus membayar lulusan PPG Prajabatan 1 bulan, misalnya saja 3 juta, misalkan. Bisa terjadi itu. Tetapi untuk sementara analisis kebijakannya adalah bahwa di kebijakan direktorat didorong untuk bagaimana cara penggajian Pemda sesuai dengan kemampuan APBD, sesuai dengan aturan upah minimal di daerah itu. Dengan demikian, saudara, sudah ada jaminan paling enggak satu jaminan, yaitu dorongan dari direktorat PPG. Namun yang namanya dorongan itu tentu saja bisa dilakukan dan bisa diabaikan. Pada waktu saya dulu menjadi dirjen di Mandikdasmen, saya juga membuat konsep untuk apa, peraturan bersama menteri, bahwa guru harus bisa pindah lintas kabupaten, antar kabupaten, dalam kabupaten dan provinsi. Itu pun oleh Pemda dikatakan bahwa keputusan bersama menteri, 3 menteri dulu itu, Menteri Dikbud, Menteri Dalam Negeri, dan Agama kalau nggak keliru,
dan juga Menteri Keuangan, bahkan 4 mungkin. Itu dikatakan bahwa keputusan bersama itu tidak mengikat. Itu kan hanya ngomong-ngomong bersama, tidak mengikat, nggak dilaksanakan. Sehingga kebijakan saya, kalau Pemda nggak mau melakukan itu pada waktu saya masih Dirjen, maka sumbangan-sumbangan, alokasi dana bantuan dari kantor saya hentikan di kabupaten itu. Kalau diancam dengan sistem fiskal atau keuangan, itu dia baru mau melakukan mutasi antar kabupaten, dalam kabupaten, dan antar provinsi. Semangat saya pada waktu mempunyai kebijakan itu adalah untuk memeratakan guru. Karena guru hanya memusat di daerah-daerah tertentu. Nah itulah saudara, gaji saudara nanti ketika akan bekerja, karena saudara sudah memiliki segala-galanya, didorong oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Pak Direkturnya sudah ngomong, supaya Pemda itu memberikan hak-hak saudara sesuai dengan keahlian saudara. Tentu saja dorongannya itu tergantung pada kemampuan Pemda untuk membayarnya. Tapi kan ada upah minimum, syarat-syarat minimum untuk membayar. Nah, gitulah saudara ya tentang penggajian itu. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan persoalan gaji pada masa pengabdian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya mendoakan Anda selalu sehat walafiat dan mengabdi dengan penuh suasana yang ceria, bahagia dan sejahtera. Sampai ketemu lagi.